dalam kitab Sirah Nabawiyah kita baca, walamma waladathu ummuhu, dan tatkala ibu Nabi SAW melahirkan beliau, arsalat ila jaddihi, dia utus seseorang untuk membawa berita kepada kakeknya Abdul Muttalib, tubashiruhu, membawa berita gembira bihafidhihi, dengan kelahiran cucunya. Di Aminah, ibu Rasulullah setelah melahirkan minta orang beritahukan pada kakeknya. Faja'a mustabshiran, mendengar itu tidak ada menunggu, tidak ada masa menunggu, langsung Abdul Muttalib datang dengan wajah, dengan suasana yang begitu riang hatinya. Wa dakhala bihil Ka'bah, Abdul Muttalib membawa cucunya itu masuk ke dalam Ka'bah. Wa da'allah, dan ia berdoa kepada Allah pemilik Ka'bah itu, wa syakaralah, dan bersyukur kepadanya, wa ikhtara lahu isma Muhammadin, dan dipilihkan oleh kakeknya nama Muhammad. Muhammad itu adalah nama pemberian dari kakek beliau Abdul Muttalib. Wa hadzal ism lam yakun ma'rufan fil Arab, dan nama ini bukanlah nama yang ma'ruf di kalangan bangsa Arab ketika itu. Wa khatanahu yawma sabi'i, dan dikhitan Nabi pada hari ke-7. Nah, di sini ada beberapa berita yang sering kita dengarkan bahwa Nabi SAW terlahir dalam keadaan makhtunan, telah dikhitan. Itu bukan perkara yang disepakati oleh ulama. Nah, di dalam berbagai kitab ada dikatakan bahwa Nabi terlahir makhtunan, telah berkhitan. Tapi apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa laisa fihi hadithun thabitun, tidak ada hadis yang thabit, artinya tidak ada ketetapan dari hadis yang bisa dijadikan pegangan tentang Nabi terlahir dalam keadaan telah berkhitan. Itu kata Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Sedangkan di dalam Tarikh Ibnu Hisham katakan bahwa masuk juga di dalam Tarikhul Umam, Muhadarat Tarikhul Umam Al-Islamiyah lil Khudari, dikatakan bahwa Nabi dikhitan oleh kakek beliau di hari ke-7, kama kana al-arabu yaf'alun, sebagaimana orang Arab biasa melakukannya. Khitan itu sudah ada sebelum Rasulullah. Kenapa? Karena sunnah berkhitan itu telah ada semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, apa hubungannya dengan Abu Lahab? Wa awwalu man arda'anhu minal maradi' ba'da ummihi Tuwaibah maulati Abi Lahab bilaban ibnin laha yuqalu lahu Masruh. Dan wanita
yang menyusukan Nabi setelah ibu beliau, Aminah. Jadi Aminah binti Wahab, setelah ibu beliau menyusukan adalah Suwaibah. Suwaibah ini siapa? Suwaibah ini adalah budak Abu Lahab yang kebetulan melahirkan pula ketika itu, yang punya anak yang dinamakan, kata namanya Masruh. Nah, Suwaibah juga menyusukan bukan hanya Nabi saja, termasuk menyusukan sebelum Nabi adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga telah menyusukan pula Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Abu Salamah. Jadi dengan demikian berarti ada 3 yang melalui Suwaibah. Ada 3 saudara sepersusuan Nabi, Masruh, Hamzah, dan Abu Salamah. Makanya ada orang yang pernah mendorong Nabi menikahi putri Abu Salamah. Nabi mengatakan, tidak, itu anak saya, itu Abu Salamah itu saudara sepersusuan saya, kata. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, juga sepersusuan dengan Nabi. Nanti ada lagi yang sepersusuan, yaitu anak dari Halimah dari Bani Sa'ad atau Halimah Sa'adiyah. Halimatus Sa'adiyah. Nah, begitulah sayangnya. Nah, karena sayangnya itu maaf, ada riwayat yang mengatakan bahwa Abu Lahab sampai memberikan kemerdekaan kepada Suwaibah karena menyusukan Muhammad ibni Abdullah. Nah, bagaimana terjadi kasih sayang yang begitu besar, kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa risalah dari Allah, berbalik 180 derajat. Itu yang harus kita ingat-ingat ketika kita belajar sejarah. Ternyata sayang itu kalau tidak disandarkan kepada alasan, pada alasan yang tepat, kepada alasan yang abadi, dia bisa berubah seiring dengan perubahan alasannya. Makanya hati-hatilah ibu-ibu, kalau sayang orang dek karena rancak awak, hilang rancak, babi sayang. Itu kalau sayang orang dek karena kayu awak, babi kayu, babi lo sayang. Hati-hati. Jadi makanya ya, hari Jumat ya atau pekan yang lalu saya katakan ada orang datang kepada Umar bin Al-Khattab mengadukan bahwa istrinya ditalaknya. Kata Umar, mengapa engkau talak istrimu? Kata orang itu, adalah uhibbuh, saya tidak cinta lagi kepadanya. Kata Umar, awa kulli baitin yubna 'alal hub. Apakah setiap rumah tangga itu harus dibangun di atas cinta? Kenapa? Karena Umar memahami bahwa cinta itu biasanya bercampur dengan syahwat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata mawaddah di dalam hubungan berumah tangga. Mawaddah itu lebih luas dari sekedar cinta yang hanya berpatokan kepada material.
Mawaddah itu lebih dari sekadar mahabbah, kecintaan disebabkan fisik, disebabkan material. Jadi karena itu banyak alasan mempertahankan rumah tangga. Tak cinta cie saja tu. Anak menjadi alasan juga. Kebersamaan menjadi alasan juga. Perhatian menjadi alasan juga. Cinta itu hanya sebagian dari alasan. Kalau ada dia sempurna. Kalau tidak ada, banyak alasan lain. Jadi jangan tonton dalam jadi tuntunan rumah tangga cubo-cubo. Ini kan itu nih petonton kan. Di media tak tangguang akrabnya, bantu tak karararai, melainkan tambilang basi nak memisahnya. Sedang belok-elok boleh itulah tiba saya pengadilan agama. Public figure, begitu kan? Anak awak satu lo mengecarai itu. Orang nak bercarai awak lo nak neboh. Akhirnya menjadi jadi tren kemana-mana. Pasangan-pasangan yang begini. Nah itu nak jadi pedoman awak di dalam hidup ini. Pedoman kita dalam rumah tangga itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan tontonan terus yang menjadi tuntunan gitu. Berhati-hati ketika sayang, ketika cinta hanya disandarkan kepada sesuatu yang zail, sesuatu yang akan lenyap dan hilang, maka jangan heran kalau ketika alasan itu hilang, maka hilang pula lah sayang. Nah inilah yang terjadi pada Abu Lahab. Kecintaan Abu Lahab tak lebih karena apa? Karena kecintaan dan kebanggaan klan, kesukuan dan keturunan yang mesti dia banggakan. Kan karena nilai. Nah, karena itu tidak mengherankan nanti kita akan sampai bagaimana Nabi SAW berdakwah pertama kepada keluarga beliau. Dan bagaimana reaksi dari Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab mengatakan, daripada orang-orang Arab nanti menghabisi anak ini, Muhammad ini, lebih rancak awak dulu menyelesaikan daripada orang menyelesaikan. Kalau orang menyelesaikan, malu awak idenya. Lah dia ingin untuk menghabisi Rasul ketika itulah Abu Lahab. Nah berubahlah ketika risalah disampaikan, Abu Lahab berada pada posisi yang paling depan menentang Rasul, termasuk dengan Abu Jahal dan lain-lain. Catatan pertama. Catatan kedua, penentangan Abu Lahab juga jadi pelajaran bagi kita. Ketika kita menyampaikan yang hak dan kebenaran, bisa jadi yang menentang kebenaran itu, yang menolak kebenaran disampaikan bukan orang yang jauh-jauh dari kita, bisa jadi orang yang berada di sekitar kita sendiri. Jadi jangan heran bapak dan ibu-ibu kadang anak awak sewak nasihati kadang membalik kawak. Orang yang menyampaikan kebenaran dan kebaikan harus siap dengan berbagai kemungkinan itu. Dan bahkan itu adalah ujian yang paling berat. Bapak nampal yang baik menasihati siapa? Menasihati istri. Istri nampal yang baik menasihati siapa? Suami. Jadi orang yang berada di sekitar kita, yang dekat dengan kita, ada ikatan kekerabatan, pernikahan berbagai macam, itu bisa saja menjadi tantangan berat di saat kita menyampaikan yang hak. Jadi jangan heran
Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman, perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istrimu, wa auladikum, dan anak-anakmu, aduwwan lakum, ada yang menjadi musuh bagimu, fahdharuh, maka berhati-hatilah kamu sekalian. Wa in ta'fu, namun jika kamu memaafkan, wa tasfahu, dan tidak memarahi mereka, wa taghfiru, dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kadang yang menghambat orang untuk berjalan di jalan kebaikan itu bukan orang lain. Kadang adalah orang-orang yang berada di sekitar kita, kerabat kita, yang terhubung dengan kita, baik dari tali rahim maupun tali nasab. Lihatlah kadang-kadang yang mencemoohkan. Dulu beberapa kali beberapa jamaah yang mulai berhijab mencemen sanaknya. Di mana dapat kaji bentuk orang Syiah ada dulu punya. Kadang mendalamkan jilbab saja yang cemooh ya kawan yo. Iko bakal lebihan bana kalau tuti kan sampai ke dalam bentuk orang kelunturkan telakuang segala mana-mana. Siapa yang bicara begitu? Ya orang-orang yang selama ini ada di sekitar kita, bahkan terkait dengan kita, terhubung dengan kita dari jalur kekerabatan. Bahkan tidak sedikit kadang suami yang menghalang istrinya untuk menutup aurat. Tidak sedikit terkadang suami yang mengajak istrinya ikut berjoget pula. Nampak dia papa dan ibu-ibu kini tu. Bini berjoget, laki itu kan syuting. Hanya tayangkan tuh di media sosial. Ini yang terjadi. Pasangannya yang memperlihatkan aurat istrinya. Orang lain. Apakah itu sayang tuh? Tidak. Itu mencelakakan, berarti pasangan seperti itu sebenarnya musuh. Kenapa dikatakan musuh? Karena dia menjerumuskan orang yang mesti dia selamatkan. Mestinya dia selamatkan. Bukankah seorang kepala keluarga, rajulu ra'in fi ahlihi, seorang laki-laki bertanggungjawab menjaga, memelihara di dalam rumah tangganya itu. Wa mas'ul, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas. Tapi dia yang mendorong. Dia berhati-hati itu yang main-main medsos. Ini awak nampak shooting begitu. Itu calian orang banyak. Calian lah bini ambo itu. Dan sebagian laki-laki begitu. Nah, wanita mau pula. Jadi banyak sebenarnya pelajaran berharga dari peristiwa bagaimana berbaliknya sayang dari Abu Lahab menjadi kebencian. Karena apa?
karena dia bukan sayang karena kerasulan dan kenabian, bukan cinta karena Rasulullah membawa kebenaran dan cahaya di dalam kehidupan, tapi sayang dan cintanya hanya berdasarkan kepada kekerabatan semata, atau orang sering menyebutnya adalah fanatik sukunya, keturunannya saja. Jadi karena itu ini jadi catatan pula. Tidak usah keturunan itu yang menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran utama kemuliaan dan kehinaan. Jangan. Ukuran kemuliaan dan yang utama itu adalah din.